Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dalam pimpinan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk mengalami Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu, demikianlah adanya jiwa kami saat ini. Begitu haus akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami betul-betul terarah kepada firman-Mu. Dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami sungguh mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu, dan akan mengubahkan kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Layakkanlah kami Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 7 ayat 1. Firman Tuhan kepada kita. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Beginilah Allah berfirman kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka dan bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, edisi Rehat Jumat 15 Mei 2020 tampil beda. Dikuduskan adalah hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dikuduskan berarti
dipilih, ditersendirikan, dan dikhususkan oleh Tuhan untuk satu tujuan. Tujuan apa, saudara-saudara? Untuk menyembah Tuhan dan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan dari hal ini, Tuhan ingin menginginkan kita tampil beda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tampil beda di hadapan orang lain mungkin akan membuat kita merasa tidak nyaman. Selain merasa diri sendiri, mungkin merasa aneh, kita akan merasa tertekan karena banyak komentar-komentar yang akan masuk di telinga kita. Dan menjadi mungkin itulah yang dialami oleh Nuh pada saat itu. Bisa dibayangkan ketika matahari begitu terik, cuaca sangat cerah, ia malah membuat perahu di daratan. Namun disinilah letaknya bahwa Nuh adalah orang yang taat, Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, dan Nuh adalah orang yang sangat benar di mata Tuhan. Ayat 1 bacaan kita. Nuh berani tampil beda, bukan? Ia benar melakukan perintah Tuhan sekalipun secara manusia. Apa yang dilakukannya pada saat itu tidaklah masuk akal. Sudah pasti orang sekitarnya akan menertawakan dia dan menganggap Nuh sudah sangat aneh, bahkan gila. Karena di tengah kekeringan, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar pula. Tetapi Bapak Ibu sekalian, semua dilakukannya dalam ketaatan. Ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia tampil beda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tampil beda mungkin banyak risikonya. Termasuk harus berbeda dengan orang-orang yang kita jumpai yang selalu mencintai kejahatan di muka Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mulai disepelekan, bahkan dikucilkan. Namun disinilah akan terletak bukti kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa apakah kita mampu bertahan dalam kebenaran, di dalam kehidupan, di dalam juang hidup yang penuh dengan tantangan itu. Nuh menikmati buah dari ketaatannya. Mereka selamat bersama dengan keluarga mereka sebagai buah dari ketaatan dan kesetiaan dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah taat dalam kebenaran dan percayalah bahwa ketika kita taat akan ada tantangan. Namun di sana ada kekuatan yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan akan berbuah pada hasilnya. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami alami pada pagi yang indah ini. Ajar kami Tuhan dalam keberdosaan kami, dalam kekerasan hati kami, dalam kerapuhan jiwa kami, untuk selalu memohon kepada Tuhan, supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi orang yang bertopeng dalam iman kami, tapi benar-benar kami menghadirkan diri kami yang asli di hadapan Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan melakukan firman-Mu ini. Peliharakanlah kami Tuhan, menjalani kehidupan kami pada hari ini. Dalam berbagai macam aktivitas kami, biarlah kami terus berjalan dan berjuang di dalam pimpinan kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga.
Amin.